Saya tidak pernah melakukan sesuatu hal yang itu tidak nyaman untuk saya. Saya tidak akan mau. Jadi kalau bertemu dengan ODGJ itu apakah membuat saya pusing? Enggak, malah bahagia. Saya pernah mengalami suatu masa, seseorang namanya manusia ya, seorang pasti ada titik jenuhnya, up and down. Yes. Ambangnya itu di mana saya memang dari awal saya belajar psikologi secara akademis gitu kan, karena sebelumnya enggak di psikologi. Saya belajar dulu menerima saya tuh memang seperti ini. Saya ini dengan segala kurangnya saya dan lebihnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya Uswatun Hasanah. Di episode kali ini tentu saja tetap di Muria Podcast. Nah, seperti yang kita ketahui bersama Ibu, di Muria Podcast ini kita selalu mendatangkan narasumber-narasumber dari beragam latar belakang yang tentunya kita harapkan dapat memberikan insight-insight positif dan juga kebermanfaatan bagi pemirsa semuanya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai saja podcast dengan tema Jogo Roso Sehat Jiwa, It's Time to Prioritas Mental Health in the Workplace. Baik, di episode kali ini sudah hadir di tengah-tengah kami dua perempuan hebat dan juga sangat inspiratif. Nah, dua orang ini, beliau berdua berkiprah di bidang kesehatan mental. Yang pertama ada Ibu Ira Hervi, MPSI, psikolog yang merupakan dosen di Fakultas Psikologi UMK. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Harus sehat, tetap semangat. Ya, tetap semangat ya Ibu ya. Iya, baik. Kemudian yang kedua ada Ibu Heni Mustika Nengati sebagai aktivis sosial dan merupakan salah satu founder dari YouTube channel Sinau Hurip. Apa kabar Ibu? Kabar sehat, kabar baik, salam sehat, yes. Oke, jargonnya gitu ya Bu ya. Nah, Ibu, ketika kita berbicara tentang kesehatan mental, alhamdulillahnya saya sendiri merasa bahwa awareness atau kesadaran orang-orang tentang topik kesehatan mental saat ini itu sudah jauh lebih berkembang daripada tahun-tahun kebelakang ya Ibu ya. Jadi kita sudah terbiasa mendengar tentang topik kesehatan mental, baik itu ketika ada di lingkup keluarga, pendidikan, maupun lingkungan sosial atau lingkungan pertemanan. Nah, tentu saja ketika kita membicarakan topik kesehatan mental di tempat kerja, ini adalah sesuatu yang sangat menarik karena saya yakin pemirsa yang ada di rumah, baik itu mahasiswa, dosen, tendik, ataupun calon mahasiswa UMK, ini termasuk orang-orang yang mungkin sudah ada di dunia kerja ataupun akan bersiap memasuki dunia kerja, seperti itu Ibu. Oke. Nah, yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bu Ira selaku expertise di bidang psikologi industri dan organisasi. Nah, seandainya bisa dijelaskan secara singkat dan sederhana Ibu, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental? Kemudian, apakah kondisi mental seseorang ini akan berpengaruh dengan performanya ketika berada di tempat kerja? Silakan. Oke, ya. Ini lingkup kita kesehatan mental di tempat kerja ya tentunya. Betul. Ya. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa orang sehat mental di tempat kerja itu tentunya dia produktif, gitu ya. Produktif, bisa kerja dengan efektif sesuai dengan target kerja yang diberikan oleh perusahaan, yang kemudian itu akan membantu perusahaan untuk mencapai target kerjanya atau visi misinya. Tentunya itu yang seperti itu. Sehat mental juga bisa dikatakan bahwa karyawan itu memiliki kualitas kerja yang baik, gitu ya. Dia juga bisa menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, gitu ya. Dia gembira, happy di tempat kerja. Nah, di tempat kerja sehingga ketika dia mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dan tuntutan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan, dia nggak merasa tertekan sama sekali. Gitu. Enjoy, gitu. Justru malah senang. Ini dapat kerjaan baru, tantangan baru. Iya. Nah, yang kemudian itu kan pasti akan kemudian berefek pada produktivitas kerja. Iya. Nah, itu sih. Oke.
Jadi memang benar bahwa kesehatan mental ini akan berpengaruh terhadap performa seseorang ketika melakukan suatu pekerjaan dan hasilnya nanti ya Ibu ya. Baik, kemudian saya izin untuk beralih kepada Bu Heni. Kakak. Kak Heni baik. Ya, oke. Jadi kita rubah aja ya Bu ya panggilnya dengan Kak Ira dan juga Kak Heni. Ya. Oke Bu. Untuk Kak Heni sendiri, Kak Heni ini adalah selaku aktivis sosial dan salah satu founder dari YouTube channel Sinau Hurip. Nah, kemarin saya ngulik-ngulik sedikit Ibu dan juga ada beberapa episode yang saya tonton dan itu membuat hati saya sangat terenyuh dan kalau istilahnya kalau boleh disebut itu heartwarming, sangat menghangatkan hati gitu Bu konten-kontennya. Nah, dan ini subscribernya sudah lebih dari 1 juta yang subscribe di YouTube channel yang di YouTube ya. Iya betul. Nah, Ibu kalau boleh diceritakan bagaimana sih awal mula Ibu memutuskan untuk menjadi aktivis sosial, terjun di bidang ini dan awal mula dari YouTube channel yang Ibu gawangi seperti itu. Terima kasih izin, beliau itu dosen saya. Aku emoh ini, pola happy-nya gitu ya. Iya, kita santai masih muda semua. Oh gitu ya. Umuran Bu Ira yang masih muda, saya yang muda ini ya. Terima kasih kesempatannya. Satu hal yang pasti, kalau bicara tentang flashback kemarin, kenapa saya memutuskan itu? Iya. Salah satu saksinya adalah dosen saya di psikologi gitu ya. Karena dari kuliah saya sudah seneng pergi ke tempat-tempat yang mohon maaf oleh teman-teman mungkin tidak ke sana gitu ya. Waktu awal kuliah masih semester 3 kalau tidak salah dengan Bapak Wijanarko ke teman-teman sedulur sikep. Terus sampai dengan magang, saya milihnya juga yang tidak dipilih oleh teman-teman. Gitu kan. Di rumah sakit gitu kan, dan dikasihnya juga di ruang jiwa. Gitu. Itu kalau berangkat dari mana Mbak? Saya itu dari dulu suka ketemu dengan yang tidak disukai orang. Entah kenapa itu tidak bisa saya jelaskan. Karena segala sesuatu tidak harus kenapa dan bagaimana. Betul, kan, ya. Iya. Ngalir aja, saya lihatnya ini kenapa ya dengan orang dengan sakit jiwa itu ada apa gitu kan. Saya tertarik dengan orang yang ada di pinggiran, mengapa mereka memutuskan menjadi seperti itu. Apakah hanya karena keterbatasan atau itu sebuah passion. Begitu juga dengan saya gitu kan. Sampai saya harus diusir dari UMK. Sorry just kidding ya, bukan diusir, enggak, tapi diingatkan. Alhamdulillah memang tidak keluar batas, hanya 4 tahun lebih, 4 tahun lebih, lebihnya berapa bulan begitu. Di situ saya mendapatkan kenyamanan ketika saya melihat mereka tersenyum. Bayangkan saya waktu itu diamanahi oleh dosen lapangan untuk membuat satu program. Bagaimana kalau pagi itu ODGJ-nya ceria dan program itu bermanfaat dan ada keberlangsungan belakangnya. Akhirnya setiap pagi kita bikin senam mulai dari senam otak, brain gym yang real pakai jari, pakai fisik sampai dengan senam dangdut. Mau itu? Oh, dengan senang hati Ibu ya Allah, mainnya aku menghayati ya Allah Gusti. Dan itu sampai sekarang masih dipakai di situ. Itu alhamdulillah. Bagaimana terjadinya Sinau Hurip? Mungkin di podcast UMK sebelumnya sudah pernah ya, karena dengan Mas Adi. Kalau saya sejujurnya saya bukan orang yang gemar media sosial, Pak. Yang gemar itu suami saya. Sampai Facebook saja saya dibuatkan oleh beliau. Tapi memang saya dengan Mas Adi itu setiap hari ngobrol. Ini mau apa? Ini apa? Dan kami nikah pertama kali 2007 itu sudah sering berkomunikasi dengan ODGJ. Namun belum kepikiran YouTube ya waktu itu maupun media sosial yang lain ya. Menyatukan visi gitu ya, Facebook dan lain sebagainya itu belum kepikiran apapun sampai dengan waktu Covid itu. Gitu cerita singkatnya. Dan kita kenapa concern di situ? Satu hal yang kita peroleh waktu itu, asesmen lapangan bahasanya, keren dong ya asesmen lapangan itu,
kita mendapati bahwa ODGJ itu banyak sekali yang mereka itu bukan dari kota kita, Oh, dari kota lain. berarti mereka untuk bisa sampai ke Kudus itu apakah berjalan kaki, itu. mengembara atau bagaimana? Mengembara ya. Mungkin menjadi rahasia umum ya. Ada Iya. satu yang ODGJ itu suka jalan, ada yang memang tipikalnya nggak suka jalan. Nah kalau yang tipikalnya nggak suka jalan ya kita nggak tahu lah ya. Iya. Meskipun tahu tidak harus dibuka Iya. juga Iya, gitu. baik. Itu. Jadi kita berpikir bahwa kalau ini masuk ke YouTube, siapa tahu dicari keluarga. Oh iya betul. Dan betul sudah 280 sekian yang dikehendaki pulang dan memang dicari. Tadi malam satu lagi cewek yang dicari keluarga. Asalnya dari mana Ibu? Tangerang. Videonya Oh, belum jauh muncul, baru nanti jam 2 munculnya. jauh banget. Tangerang ke sini hampir 500 km Bu ya. Kalau saya nge-map tadi malam 600,20. Malah 600 Ya karena ya, Bu, Tangerangnya ke Suwono, Iya. bukan Tangerang kota. Oke, baiklah Gitu. Ibu. Itu ceritanya. Ya, Ibu, kalau saya boleh membacakan satu kutipan Ibu. Ibu ke siapa? Kakak. Oh iya, maaf. Dari tadi Ibu Iya, udah. Kak Heni. Iya. Maaf ini Kak Heni, saya izin membacakan satu kutipan yang saya peroleh dari deskripsinya YouTube channel Sinau Hurip. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Belajar hidup dari kehidupan dengan memanusiakan manusia lain karena ODGJ juga manusia seperti kita. Ya. Nah, jika boleh kami tahu, sebenarnya behind the scene atau arti dari deskripsi yang disematkan di channel YouTube tersebut ini bagaimana? Kak Heni, silahkan. Terima kasih, panggil kakak sesuai harapan. Makna yang terkandung di dalamnya. Kita tahu kita sama-sama manusia ya teman-teman ya. Betul. Kita sama manusianya, secara fisik kita sama, cuman memang ada gangguan yang namanya gangguan fisik dan gangguan mental, atau kalau orang lain bilangnya gangguan jiwa. Nah di situ yang nyuwun sewu, orang itu care ketika sakitnya adalah sakit fisik. Oh dia kena serangan jantung, bodong-bodong tuh kita jenguk. Iya betul, di rumah sakit atau Iya apa kan? itu ya Bu ya. Tapi kalau sakit jiwa, nggak usah deket-deket, nular. Iya. Tapi nggak nular kan ya Bu Ira ya, saya belajar. Nih, ini bukti. Iya, stay healthy, Nular, stay ya, happy dia ya. stay healthy. Nggak nular berarti. Nggak nular hanya kadang menyamakan frekuensi, tapi Iya. bisa balik lagi alhamdulillah. Itu berkaitan dengan teori kita juga gitu kan, bahwasannya gangguan yang tidak menular salah satunya gangguan jiwa. Tapi oleh masyarakat pada umumnya dijauhi, iya apa enggak? Iya, sudah terlanjur ada stigma negatif terhadap teman-teman yang mengalami gangguan jiwa ya. Ibu? Yes. Nah ini yang kita mau balikan lagi, yuk kita bareng-bareng kita bantu. Mungkin mereka kesulitan, mohon maaf, tidak paham bagaimana harus berobat kemana. Betul. Kapan ke psikolog itu juga mohon maaf masih stigmanya. Aku raidan kok nek ngene Iya. psikolog ya Allah. Masih ada sebagian yang menganggap itu adalah hal tabu. Ah betul, apalagi mau ke psikiatri nggak paham, psikolog sama psikiatri aja masih Bedanya. bingung. Jadi selain kita membantu mereka di jalan gitu supaya mereka bersih lagi, karena kan mereka mengalami hindaya sampai tidak mampu bersih-bersih, meskipun ada 1-2 ODGJ yang dia memang tipikalnya suka bersih. Ya, tetap memperhatikan penampilan. Oh gitu iya, ya. kan ada tuh yang gangguan Iya. OCD kan, Iya, dia harus bersih. Nah iya, itu kan betul. kadang kebawa juga, dia Oke. bersih, masih beribadah dan lain sebagainya. Nah di situ kita berusaha lah dengan memanusiakan manusia, ya kita bersihkan lagi, duduk bareng, kita maem bareng. Apa Mbak ini kayak cici? Ora Mbak, Kan butuh nular ya. nggak nular. Iya. Kita bersihkan kan jadi bersih. Betul. Uang tangan saya selesai mandikan itu baunya bau sabun. Iya. Iya sampai biru gitu bau sabun. Gitu. Artinya itu harapan kita lah. Kita bisa merangkul mereka supaya saya sehat, Anda sehat, kalian semuanya sehat. Keren. Terima kasih atas penjelasannya Kak Heni. Saya izin untuk beralih ke Kak Ira. Iya. Oke. Nah, apakah jika memang kesehatan mental ini penting untuk kita prioritaskan, seberapa penting Ibu kita memprioritaskannya ketika berada di tempat kerja? Nah, apalagi kita tahu bahwa di tempat kerja otomatis ada tuntutan tertentu, ada key
KPI, Key Performance Index, terus kemudian dalam pekerjaan sudah pasti ada deadline juga. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut itu? Iya, sebenarnya gini ya, kesehatan mental di tempat kerja itu tidak hanya kemudian menjadi kebutuhan karyawan, tetapi justru peran utama perusahaan untuk menjaga kesehatan mental karyawannya. Jadi kesehatan mental ini menjadi tanggung jawab etis bagi karyawan, menjadi tanggung jawab etis bagi perusahaan untuk menjaga kesehatan karyawannya, gitu kan. Nah, kalau perusahaan itu sudah punya istilahnya apa ya, punya program terkait dengan kesehatan mental, kemudian sudah mendesain lingkungan kerja yang sehat gitu ya, dari sisi ruangan, lingkungan bersih sepertinya, atau kemudian terkait dengan tuntutan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan karyawannya gitu ya, penempatan yang the right man in the right place gitu ya. Nah, seperti itu tentunya budaya kerja juga positif yang mendukung ke arah kesehatan mental ya. Itu menjadi penting bagi perusahaan untuk membuat planning tersebut gitu. Nah, baru kemudian karyawannya, efek karyawannya. Nah, karyawannya itulah yang nanti yang kemudian ketika dia butuh kesehatan mental itu sudah ada fasilitas atau dukungan dari perusahaan. Akan menjadi percuma ketika hanya perusahaan karyawannya saja yang butuh kesehatan mental, tapi perusahaannya nggak mendukung. Contoh nih, sudah kerja cutinya masih utuh gitu ya, 1 tahun 12 hari belum diambil, mau cuti nggak boleh. Wah, itu red flag sekali kalau zaman now ya Bu ya. Iya, cuti nggak boleh sama perusahaan. Itu kan perusahaan sudah tidak menciptakan budaya kerja yang positif. Betul. Tidak menjaga kesehatan mental karyawannya. Karyawan itu kan butuh untuk dia punya kehidupan lain selain di pekerjaannya, sehingga butuh kemudian meluangkan hobinya, melakukan hobinya, butuh kemudian dia berinteraksi dengan keluarga, dengan saudara gitu ya, berinteraksi sosial dengan selain yang ada di lingkungan pekerjaan. Jadi kalau dibilang itu tadi, perusahaan justru yang harus berperan dulu untuk menciptakan kesehatan mental di lingkungan kerja, baru kemudian karyawan itu bisa istilahnya itu, karyawan itu kemudian bisa mewujudkan tadi bahwa dia bisa sehat secara mental, terutama yang terpenting itu nggak stres, work life balance. Nah gitu ya, nggak stres, work life balance itu yang terpenting tuh gitu. Udah kerja terus gitu ya, nggak memperhatiin keluarga gitu ya, keluarganya telantar gitu ya, ataupun lagi cuti gitu ya, lagi udah bukan jam kerja, tahu-tahu ditelepon suruh nyelesain kerjaan seperti itu kan waduh, itu hati-hati gitu ya. Mungkin sehari, 2 hari, setahun bisalah ditolerir gitu. Tapi kalau itu terus-terusan 2 tahun, 5 tahun, gimana tuh mental karyawannya kan gitu. Pasti akan banyak yang nggak stay di situ atau turnovernya jadi tinggi. Betul. Karena tuntutan kerja yang demikian tinggi. Nah, itu salah satu indikasi juga kalau kesehatan mentalnya rendah di perusahaan tersebut atau di instansi tersebut, turnover juga akan tinggi. Oke, baik. Terima kasih Ibu, tadi penjelasan yang sudah sangat clear ya Bu ya. Dan saya juga baru tahu dari penjelasan Ibu tadi bahwa kesehatan mental di tempat kerja ini akan lebih baik jika ada dan sudah dipikirkan di level eksekutif ya Ibu, tidak hanya di level karyawan gitu. Nah, baik, saya izin beralih kepada Kak Heni. Nah, dari bertahun-tahun pengalaman Kak Heni berinteraksi dengan teman-teman ODGJ, apakah bisa diceritakan kepada kami kira-kira penyebab atau kasus yang mereka alami sampai bisa mengalami keadaan tersebut itu disebabkan apa saja? Dan jika kita kaitkan dengan topik podcast episode ini, apakah salah satunya ada gitu Kak yang stresnya karena merasakan ketidaknyamanan atau stres di tempat kerja? Silakan Kak Heni. Ada nggak? Ada. Jawabannya langsung ada. Iya. Ini berdasarkan kita di lapangan nih ya. Betul. Berdasarkan kita di lapangan, penyebab yang kita temukan adalah 1, kecewa.
Nah, Dengan kecewa ini, keadaan di tempat pekerja. ya, kecewa ini kan kompleks ya. Iya. Kecewa ini kompleks, bisa jadi kecewa karena gitu kan. Pertama pasangan. Nah, pasangan di sini itu saya bikinnya universal ya. Bisa itu pacar, bisa itu memang sudah suami istri. Nah, terus di lingkungannya gitu kan, lingkungan ini kan ada yang mohon maaf kalau sekarang itu kan bahasanya toksik gitu ya. Iya. Gitu ya, bahasanya toksik enggak. Lah itu kan berkaitan dengan di tempat kerja juga sama gitu kan. Apakah ada kita pernah menjumpai di Seragen itu dia di salah satu perusahaan X gitu ya, kita sebutnya, dia di luar Jawa begitu. Nah di sini yang kalau pernah nonton atau nanti scroll, dia yang rambutnya segini. Laki-laki atau perempuan Ibu? Laki-laki. Laki-laki. Yes, itu laki-laki di mana dia disenggol oleh teman kerjanya. Karena persaingan di tempat kerja. Persaingan. Nah itu yang mungkin disampaikan oleh Ibu Ira tidak dipikirkan oleh perusahaan. Kapan harus healing, ini ada masalah tidak, kan ada HRD ya Bu ya. Iya. Nah, HRD itu kan harus tahu nih secara ini, bukan hanya nge-pressure gitu. Hasil bisa jualan berapa. Akhir bulan nih target gimana target? Itu ada. Jadi singkat cerita adalah si ODGJ ini Ya. dulunya sangat bagus sehingga karirnya nanjaknya lebih bagus gitu kan. Nah ini kan otomatis untuk beberapa orang yang tidak suka tanpa alasan, kita nggak perlu nanya alasannya, namanya suka itu juga tanpa alasan, nggak suka pun juga tanpa alasan gitu kan. Ini di sini pressure-nya besar ke dianya, sehingga dia tidak mampu di lingkungan itu, tidak bisa cerita ke siapapun, sedangkan dia butuh uang untuk keluar. Jadi tidak bisa memilih. Jadi ya Bu dia ya, bertahan di keadaan Dia tersebut. bertahan di situ sampai dengan dia sakit sampai detik ini. Karena dia merasa kalau nggak kerja di situ gajinya nggak segede itu. Betul. Oke. Dihadapkan pada tuntutan kebutuhan dan akhirnya mengabaikan real kebutuhan mentalnya dia. Begitu ya. Dan itu banyak sekali. Misal gitu kan, yang baru-baru aja kemarin lifestyle yang kemarin itu orang Kudus ya, lifestyle di lingkungan mak-mak itu ya, circle mak-mak. pertemanannya. Ya. Di lingkungan pertemanan itu menuntut suaminya harus bekerja ekstra, sedangkan nyuwun sewu hanya buruh pabrik, otomatis gajinya ya segitu, diploting untuk makan, bla kan habis ya. Iya. Artinya di rumah sudah tidak nyaman karena istri mempressure, akhirnya punya temen lagi, temen perempuan, ya bahasa kerennya selingkuh lah ya, bahasa kerennya selingkuh. Si istri ini tidak terima dengan keadaan. Nah yang sakit jiwanya ini bukan cowok loh, malah si istrinya. Artinya suaminya di pressure, suaminya nggak kuat. Kalau harus menghasilkan lebih dari itu, akhirnya dengan nyaman dengan teman kerjanya, terjadi perselingkuhan di ruang kerja. Nanti Bu Ira ini nanya nih, kenapa terjadi perselingkuhan di tempat kerja gitu kan? Muncul di Silau Urip nggak? Ini kebetulan kasus sendiri. Ya. Nah ini yang harus diselesaikan siapa nih kalau kayak gini? Semuanya yang berhubungan dan lingkungannya juga. Artinya kan kena semua. Betul. Si suami juga butuh menjaga kesehatan mentalnya dengan cara dia curhat dengan temannya itu tadi. Iya. Karena istrinya kalau dia pulang pasti begini. Ya, tapi tuntutan. di satu sisi istrinya ini hanya bisa nuntut kalau bajunya nggak sama dengan yang lain, dia nggak bisa. Dan akhirnya yang sakit jiwa adalah si istri ini tadi sampai detik ini. Akhirnya diputuskan bercerai oleh laki-lakinya, tapi si istri karena sakit jiwa dia tidak tahu diceraikan oleh suaminya. Jadi kalau kita lihat kompleks banget Mbak. Satu yang pasti adalah kecewa, ketidaksamaan antara ekspektasi dengan realita. Wah. Yang tidak kita sikapi dengan bijaksana. Iya toh, ekspektasi kita gitu kan, kerja nyambut gawe nabung sugih, nyatane orang ngono. Gimana? Soalnya inflasi makin ya. Nyambut gawe mulai sore nabung sugih gitu kan gitu. Tapi kenyataan nggak begitu. Nah ini kita kan harus ngejaga nih balance-nya kayak mana. Jangan sampai di tempat kerja
kita udah capek duluan. Nah itu nanti jatuhnya ya kerjanya nggak optimal. Nah, tadi Kak Eni sudah menceritakan bahwa banyak sekali penyebab teman-teman ODGJ sampai bisa mengalami keadaan tersebut. Nah, kemudian kiat-kiat apakah yang bisa kita lakukan untuk menjaga work-life balance seperti yang tadi sudah disampaikan sehingga mental kita tetap terjaga ketika bekerja? Silakan. Oke, berarti ini dari sisi karyawan ya. Jika ingin ditambahkan dari sisi perusahaan, monggo Ibu. Jadi lebih lengkap ya. Oke, kalau dari sisi karyawan tentunya dia sendiri harus aware gitu ya. Harus aware bahwa dia tahu batas kemampuannya, batas daya tahan mentalnya dia ya. Jadi ketika dia sudah merasa bahwa aduh kok kayaknya saya sudah lelah, beban kerja saya sudah tinggi dan saya sepertinya tidak memperhatikan keluarga saya, tidak memperhatikan diri saya, itu harusnya dia aware dulu sih kalau dari sisi karyawannya gitu ya. Sehingga ketika dia sudah aware, dia akan tahu oh ini saatnya saya untuk cuti dulu, atau saatnya saya rehat, saya benar-benar pengen istirahat gitu ya, untuk tidak memikirkan terkait dengan pekerjaan. Jadi itu sih lebih ke aware. Nah nanti kalau dia sudah aware, dia bisa kemudian meluangkan waktu untuk diri sendiri, pada keluarganya sesuai dengan hobinya atau interaksi sosial lainnya ya, yang kemudian itu bisa meredakan ketegangan jiwanya, ketegangan mentalnya itu kemudian dia nanti kalau kerja lagi dia akan lebih adem gitu ya, lebih fresh gitu ya. Kemudian dia menerima segala sesuatu pasti juga akan positif di tempat kerja. Tapi kalau dia nggak ngerasa, jadi dia nggak aware dengan dirinya, kemudian terus nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, setiap kali aku nggak apa-apa, setiap kali aku nggak apa-apa. Padahal sebenarnya ini kayak gelas kalau ada airnya itu sudah mau meluap gitu ya, dan dia tetap nggak apa-apa ini, nggak apa-apa, aku kuat, nggak apa-apa ini aku kuat. Terlalu toksik positifnya gitu ya, aku kuat gitu ya. Nah akhirnya ya itu tadi seperti yang dikatakan atau ceritakan Mbak ini, bisa terjadi hal-hal seperti itu, pressure-nya terlalu tinggi dan dia tidak menyadari. Tiba-tiba boom meledak. Boom meledak dengan satu peristiwa. Sebenarnya tidak satu peristiwa itu gitu ya, tapi sudah lama yang kemudian dia pendam, tapi ada satu peristiwa yang kemudian itu memicu, nah ini bisa boom ya seperti itu. Itu dari sisi karyawan. Betul, dari sisi karyawan. Dari sisi perusahaan seperti apa Bu kira-kira? Kalau dari sisi perusahaan, tentunya perusahaan itu mungkin bisa membuat suatu HRD-nya ya, program baru juga. Ini juga banyak kok sekarang perusahaan sudah mulai aware dengan kesehatan mentalnya, sehingga menyediakan kayak konseling. Layanan konseling bagi karyawan. Layanan konseling bagi karyawannya. Jadi kalau karyawan dan itu tidak hanya sebatas pekerjaan, mungkin dia ada masalah di keluarga dan sebagainya, mulai nih ada apa ya, program-program yang dicanangkan oleh perusahaan. Jadi terbuka oleh karyawan yang mau kemudian melakukan konseling dengan segala permasalahannya gitu ya, baik keluarga, baik pekerjaan. Sehingga itu juga akan membantu karyawan, karena ketika karyawan sudah aware, ketika dia sudah merasa nggak tahan, kan ini kan butuh tempat bicara. Iya, butuh dikeluarkan. Nah, butuh dikeluarkan. Katarsisnya itu butuh dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan tadi kan bahaya itu tadi. Nah ini butuh dikeluarkan. Nah butuh dikeluarkan tuh butuh orang untuk bisa bercerita. Nah tempat kerja itu kan seperti rumah kedua kita ya, iya. Atau justru malah rumah pertama ya. Minimal 8 juta ya. Justru malah rumah pertama, jangan-jangan rumah pertama kita yang di keluarga rumah kedua. Bisa jadi kan, karena kita berinteraksinya lebih banyak dalam keadaan sadar itu kan di siang hari di lingkungan kerja. Begitu sih. Nah Ibu, ketika perusahaan sudah menyediakan layanan konseling, nah sudah berbaik hati dan aware terhadap kesehatan mental para karyawannya, apakah memang benar konseling ini sebegitu berpengaruh Bu terhadap kesehatan mental? Apalagi tadi diceritakan Bu Ira, sebaiknya tidak dibatasi masalah di pekerjaan saja, tapi diperbolehkan untuk konseling masalah apapun yang dihadapi. Apakah berpengaruh Ibu untuk konseling ini? Banget deh kalau saya bilang ya, banget. Apalagi sekarang generasinya juga generasi Z generasi Z ya mulai bekerja nih ya, apa dikit-dikit harus healing, dikit-dikit stres gitu ya katanya, dikit-dikit kalau dapat tekanan baper gitu ya. Nah itu tadi yang saya bilang, mereka butuh sesuatu untuk dia keluarkan, dan biasanya orang itu atau karyawan itu sebenarnya nggak butuh solusi, hanya butuh dia itu keluar aja, didengerin aja. Jadi
kadang saya punya pengalaman ketika ada beberapa yang curhat, saya cuma diam aja, oh iya, hanya menguatkan oh iya. Terus apa yang dirasakan? Ketika dulu saya itu rasanya marah, saya pengen ini itu. Dia sudah teriak-teriak, dia sudah melampiaskan, dia sudah, aduh rasanya kok lega ya. Jadi padahal saya belum kasih solusi apapun tuh, gitu kan ya. Nah itu efeknya. Jadi efeknya di situ lebih kepada dia katarsis itu tadi untuk meluapkan semua apa yang dia rasakan. Nah itu sih Mbak. Oke. Nah kemudian saya ingin beralih kepada Kak Heni. Nah oke Kak Heni. Nah tadi tentang kesehatan mental di tempat kerja, Kak Heni dalam menjalankan aktivitas sosial ini kan membantu rekan-rekan ODGJ. Nah, ya saya tangkap juga Kak Heni di situ jika boleh saya katakan bekerja juga ya Kak ya. Memang profesinya adalah mendampingi rekan-rekan ODGJ. Bagaimana cara Kak Heni menjaga agar diri sendiri itu tidak burn out ketika menjalani aktivitas, biar tetap bagus work-life balance-nya seperti yang Kak Ira sampaikan tadi. Tapi terbukti sudah tidak ketularan. Iya, sudah nggak mempan untuk ditolak. Jangan-jangan sama lagi. Karena kalau versi saya pribadi ya, mungkin teman-teman versinya lain, tapi saya harap hampir sama lah ya. Saya menjadikan semua aktivitas saya itu adalah healing saya. Wow, keren sekali. Saya tidak pernah melakukan sesuatu hal yang itu tidak nyaman untuk saya. Saya tidak akan mau. Jadi kalau bertemu dengan ODGJ itu apakah membuat saya pusing? Enggak, malah bahagia. Saya pernah mengalami suatu masa, seseorang namanya manusia ya, seorang pasti ada titik jenuhnya, up and down. Yes. Ambangnya itu di mana saya memang dari awal saya belajar psikologi secara akademis gitu kan, karena sebelumnya enggak di psikologi. Saya belajar dulu menerima saya tuh memang seperti ini. Saya healing dengan segala kurangnya saya dan lebihnya saya. Kurang ini adalah hal yang ada di saya, tidak mungkin saya buang. Tapi bagaimana saya bisa optimal dengan lebihnya saya, sehingga orang lain nganggap saya itu nggak pernah nangis gitu kan, karena nangis saya tidak untuk dipublish. Nah itu catatan, karena versi saya nangis itu perlu. Iya betul. Mau dengan tempatnya siapa, kalau dengan temanmu tidak menyelesaikan ke psikolog dong yang profesional gitu kan. Dan kalau ternyata masih kurang, ada Tuhan loh. Tapi kalau masih kurang butuh empati, carilah tempatmu yang kamu bisa cerita. Jadi kalau saya pribadi, saya bekerja baik itu di Sinauhurit ataupun di tempat lain yang saya kelola untuk anak berkebutuhan khusus, saya tidak pernah berangkat tidak dengan senyuman. Saya pulang pun dengan senyuman. Karena kalau saya berangkat dengan tidak senyuman gitu kan, saya sudah pastikan baru nginjek gas di depan ada orang nyelonong mau nyabrang, pasti bawaannya emosi gitu kan. Oh iya, nanti ketemu ODGJ-nya pun sama. Itu udah bisa dipastikan kalau suasana hati tidak baik, lebih baik off. Dan itu pun dilakukan oleh suami saya. Jadi kalau hari ini tidak nyaman, yuk kita rebahan. Jadi mengambil jeda dulu sebelum melanjutkan aktivitas itu kembali. Oke. Kalau boleh tahu lebih lanjut, kalau Kak Heni sendiri biasanya healingnya itu gimana caranya? Makan bakso. Simple sekali. Makan bakso yang kuahnya seger, panas, pedes, selesai buat saya. Ngobrol sama tukang baksonya. Tidak itu harus mewah ya? Oh tidak harus kalau saya Mbak, nggak harus yang kayak gitu, enggak gitu kan. Ketemu Kang Bakso, nggak harus ketemu Kang Baksonya, ketemu bakso. Nggak, Kang Baksonya protes sama istrinya lagi saya gitu. Wah ini ngapain gitu kan. Tapi ada satu ketika bahwa saya itu juga butuh ditemani makan. Berdua? Nggak harus berdua, karena saya senang rame-rame. Mungkin waktu di kampus, saya kan alumni sini ya, di belakang situ sudah dibangun apa belum ya? Dulu kan ada kantin. Itu saya ngajak makan banyak orang. Ayo makan. Pun kalau duit, wes mangan pokoknya. Duit pikir kari, gitu. Habis bodoh aja gitu. Tapi penting saya makan. Saya pernah ngajak makan tuh teman-teman yang ngamen di Ngembal.
Itu saya datang, beberapa teman saya banyak di sana, yuk makan. Mbak, aku lagi ngamen. Ya wis ngamene jeda yuk mangan. Bariku ngamen lah. Saya ikut ngamen habis itu. Itu pernah saya ikut ngamen. Itu buat saya udah semua hilang. Masalah saya hilang, stres saya hilang gitu kan. Dan saya sudah ready balik lagi untuk menyelesaikan masalahku. Menyelesaikan, bukan mengalihkan atau meminggirkan. Wah, saya harus selesaikan. Iya. Karena kalau nggak selesai, besok akan ada lagi karena namanya manusia. Tertumbuk dengan masalah yang lain. Yes. Kalau banyak masalah kan manusia ya. Kalau banyak cucian, laundryan gitu kan baru beda. Itu berkah barokah malah ya. Ya, kalau versi saya memang saya harus selesaikan masalah apapun itu, baik dengan pasangan saya, baik dengan kerjaan saya, baik dengan orang lain. Saya harus selesaikan kalau itu masalah yang berkaitan dengan saya kayak gitu. Jadi tadi yang bisa sedikit saya simpulkan, salah satu kuncinya adalah dengan menemukan kebahagiaan di hal-hal sederhana yang kita jalani setiap hari ya Kak Heni. Saya nggak harus ikut orang lain yang healingnya harus ke sana, Kapadokia, gitu. Kagak capek Mbak, Pelan-pelan enggak ini tapi capek. Duit habis juga. Capek di dompet, capek di mana-mana. Kalau versi saya tidak harus ke situ karena saya posting kalau ada yang nanya, Bun kok nggak pernah posting kalau kemana-mana? Enggak, saya postingnya pasti rada-rada miring gitu kan. Entah saya ngapain sama kucing atau dan lain sebagainya. Karena versi saya menikmati hidup dengan cara saya tanpa harus ngikuti cara yang orang lain. Yes. Oke, satu lagi Kak Heni, sebelum kita break di segmen untuk ketiga nanti ya. Saya itu sangat penasaran sekali karena program dan aktivitas sosial yang panjenengan jalankan, kalau boleh saya ibaratkan ini seperti orang lari maraton, bukan seperti orang lari sprint ya, cepet-cepetan sampai finish terus dapat medali gitu, tapi maraton. Jadi kalau terlalu menggebu-gebu terus akhirnya nanti tidak sampai di finish, itu kayak gimana? Nah, yang Kak Heni jalankan ini seperti apa? Terus apa yang memotivasi panjenengan sampai bertahan dan tetap melakukannya hingga detik ini? Motivasi satu, saya egois dengan suami. Kenapa? Saya mencari bahagia saya. Karena kebahagiaan saya ketika saya melihat senyum orang lain. Udah sesimpel itu aja. ODGJ ditelepon, dikenali kayak tadi malam gitu kan. Ditelepon adik saya, dikenali deket sini, ponakannya nelpon saya. Oh itu kita udah seneng. Habis itu kita bisa makan. Makannya nyaman gitu kan, udah nggak kepikiran lagi ini orang mana ini, oh ternyata namanya Bu Ririn gitu kan, betul namanya Bu Nining ini dikirimin KTP, itu udah kita yang seneng banget gitu ya. Jadi motivasinya apa? Membahagiakan diri saya sendiri lah, masa orang lain. Karena salah satu kunci bertahan itu adalah kita bisa bahagia ya Bu. Yes, versi kita, bukan versi orang. Oke. Tadi sudah di-spill sedikit bahwa Kak Heni ini merupakan alumni dari program studi psikologi UMK. Yes. Ya. Nah, jadi ketika teman-teman ingin berkuliah dan belajar lebih lanjut tentang psikologi, nggak usah jauh-jauh, di Kudus ada, tempatnya di UMK, gitu ya Bu Ira ya. Betul sekali. Baik. Nah, Ibu Ira, saya izin ini beralih dulu ke Kak Ira atau Bu Ira, ya. Di UMK ini sendiri sudah ada prodi psikologi itu sejak tahun berapa Ibu? Iya, sejak 2002, jadi sudah 22 tahun. 22 tahun. Iya, sudah lama nih ya. 22 tahun itu kan berarti kalau manusia itu sudah dewasa. Iya, sudah memasuki usia untuk menuju ke dunia kerja. Seperti topik kita pada hari ini. Oke. Nah Ibu, ini Kak Heni sebagai lulusan dari program studi psikologi, nah kemudian kan melanjutkan di S2 ya Bu ya. Apakah boleh diceritakan kesan pesan selama menjalani perkuliahan di UMK? Apakah ada mungkin cerita-cerita asmara yang pernah ada di sini ketika berkuliah Ibu, atau mungkin kenangan manis tidak terlupakan bersama Bapak Ibu dosen, bersama dengan Kak Ira? Silakan. Apa? Yang baik-baik ini ya. Satu yang pasti saya mendapatkan manfaat banget di sini. Ini nggak ember ya, nggak peres sama sekali. Ini fix real karena di psikologi UMK itu selain teori
kita ada praktiknya. Dan praktiknya itu bukan yang di ujung nanti, enggak. Setiap mata kuliah itu ada praktikumnya. Nah ini tuh yang yang bermanfaat banget, dan ini tuh menyiapkan kita banget nanti di lapangan gitu loh. Ini tuh nyiapin banget gitu. Contoh ya, kita ada psikologi, kalau mata kuliahnya sekarang berubah ya Mbak Bu ya, ada faal. Itu nanti ke S2-nya juga kita nyambung, ada neuropsikologi. Terus kita ada psikologi abnormal. Terus kita ada PIO juga. Itu diajari tentang bagaimana kita konsumen dan lain sebagainya. Psikologi itu habis itu kita ngapain kalau mata kuliah ujian? Enggak di sini dong, enggak langsung ujian tok, praktik juga. Aku pernah praktik jualan, bikin video promosi. Itu penting banget, karena kalau kita hanya nyon sewu ya, teori tok, sampai di lapangan kaget, Mbak. Bingung dengan realita yang ada. Ini ngapain? Apalagi saya yang mana saya langsung gitu kan, malah belum lulus itu sudah mengelola tempat. Dan itu kan penting banget, bagaimana saya harus mengelola semuanya, manajemennya, terus bagaimana praktek di situ, bagaimana mengelola anak berkebutuhan khusus. Kalau dulunya tidak pernah ada praktek itu, nonsen. Nggak mungkin. Yang ada gue lolak gini, diapain nih anak orang gitu kan, nangis 2 jam gak ngapa-ngapain gitu kan. Karena seperti tadi yang diceritakan Kak Heni mulai ada ketertarikan untuk menjadi aktivis sosial kan semester 3 ya. Jadi pada zamannya Kak Heni itu sudah diterapkan bahwa pembelajaran di program studi psikologi UMK sudah ada teori dan sudah ada praktek. Itu udah dari lama ya Bu ya? Enggak baru sekarang-sekarang ya Bu ya? Iya betul. Jadi dari zamanku sudah ada ya Bu ya. Jadi kita memang mendesain kurikulumnya itu teori kemudian praktek. Jadi benar kata Mbak Eni tadi, setiap mata kuliah pasti ada tugas yang harus keluar gitu ya, dimana mahasiswa itu nanti akan mengalami sendiri, jadi dia akan experience learning jadi belajar dengan pengalaman yang dia dapatkan. Jadi seperti tadi pendidikan inklusi misalnya, jadi dia harus bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus, jadi tahu anak berkebutuhan khusus kayak apa sih gitu ya, meskipun di situ tahapnya masih observasi, mengamati, kemudian belajar, tapi dia sudah paham, oh ternyata anak berkebutuhan khusus seperti ini, oh teorinya seperti ini, oh ternyata praktiknya seperti sama dan sebagainya, seperti itu. Paket lengkap lah ya. Lengkap banget. Semua mata kuliah ada praktiknya. Jadi jangan khawatir nggak siap kerja. Udah siap bersaing dengan siapapun. Nah, menyambung tadi tentang prospek kerja dari lulusan psikologi, untuk Kak Heni ini memang spesialisnya di aktivis sosial dan pendampingan rekan-rekan ODGJ. Kak Ira, apakah boleh diceritakan kepada pemirsa prospek lain dari lulusan psikologi itu seperti apa? Silakan. Jadi psikologi di UMK itu ada 6 bidang, gitu ya. Ada psikologi pendidikan, kemudian ada psikologi perkembangan, kemudian psikologi industri dan organisasi, psikologi klinis, sosial, dan psikologi olahraga. Dan masing-masing ini profil kerjanya atau profil lulusannya bermacam-macam. Prinsipnya selama ada manusia, psikologi pasti berperan. Selama ada manusia pasti psikologi akan berperan. Di psikologi industri dan organisasi bisa jadi tadi konsultan di SDM atau menjadi human resource. Di psikologi sosial, nah ini contohnya ada aktivis juga psikologi klinis juga. Terbukti paten. Paten. Klinis dapat, sosial dapat. Nah, seperti itu ya. Kemudian di psikologi pendidikan bisa jadi tadi konsultan konselor ataupun psikolog untuk pendidikan, jadi biasanya jadi guru BK ataupun guru anak-anak PAUD gitu ya. Terus apalagi Mbak Eni nih? Banyak ya, terapis, anak berkebutuhan khusus. Wah, banyak lah, bingung aku. Jadi di segala bidang, as long as masih berhubungan dengan kesejahteraan mental umat manusia, lulusan psikologi akan bisa masuk ke situ. Gitu ya. Ada kuliah sore juga loh Mbak Uswah di sini. Dong. Jadi kuliah sore bagi karyawan gitu ya. Dan kuliah sorenya menyenangkan gitu ya. Menyenangkan gimana ini Kak Ira? Kuliah lagi ya. Jadi kuliah sore mereka itu kuliah sore ini kan khusus bagi karyawan. Nah, sehingga ketika mereka sudah kerja lelah, kemudian justru kuliah sore di psikologi UMK menjadi refreshing, dari healing bagi mereka. Healingnya pakai kuliah. Healingnya pakai kuliah begitu. Keren.
Keren sekali. Betul, ya makanya jadi kita kuliah pun tidak hanya tadi bahas teori enggak. Kita lebih banyak ke diskusi aja lah gitu ya. Karena mereka kan juga sudah punya pengalaman yang kita bisa sharing-sharing gitu dengan mereka yang sudah berpengalaman di tempat kerja. Nah, gitu Uswa. Seru Pak kuliahin yang gini Wera sadar. Di psikologi UMK ya. Oh iya. Pastinya. Nah, jika boleh memilih satu momen paling berkesan selama Kak Heni menjalani perkuliahan di psikologi UMK, apakah pengalaman tersebut? Nek satu itu ya kurang. Kurang. Tiga gimana Kak Heni? Aku mulai dari masuk pertama nih sombong. Boleh. Maba nih, masih maba. Maba. Saya masuk di sini pertama kali itu sudah dapat uang saku. Beasiswa? Lebih tepatnya waktu itu nilai masuk tertinggi. Wow. Itu aku udah dapat duit. Fun fact ya ini Fun guys. fact. Aku nggak tahu. Jadi waktu mau closing penutupan maba ya, maba itu ini kan apa ya seremoni ya, gladi bersih kan ya sore gitu, gladi kotor gitu. Ada nama ini Mustika Ning Ati. Aku pikir bukan namaku lah. Aku dengan santainya ngobrol sama samping. Dipanggil 3 kali. Itu beneran namaku. Aku sendiri tidak percaya. Aku bukan nentek. Oh iya, ini Mustika Ning Ati psikologi. Kamu belakang langsung dorong aku, akhirnya aku ini kan saya ke depan. Dapatlah cuan gitu kan. Belum lagi saya waktu itu dapat pelatihan untuk riset ke LIPI, dikasih uang saku Bu Ira. Terus uang saku Bu Ira saya juga Bu. Dikasih uang saku fakultas. Anaknya kuliah di psikologi fakultas itu support. Super full fasilitas. Full itu saya semua karena waktu itu buru-buru ya. Habis dari acara dengan psikologi sosial kita yang keliling sampai ke Samudra, Pangeran Samudro itu mana sih? Sampai ke Pacitan waktu itu. Karena saya dapat email itu, akhirnya saya belum pengajuan, tapi malah difasilitasi. Pulang-pulang tiket saya diganti semua. Denangnya dalam hati. Penghargaan yang diberikan fakultas kepada mahasiswa. Ini juga menjaga kesehatan mental. Iya, iya dong. Uang saku gitu ya. Itu tuh karena saya kesana belajar, dapat manfaatnya, masih dikasih uang saku. Seneng dong, siapa sih yang nggak seneng? Artinya di psikologi UMK itu tidak membatasi. Passionnya mahasiswa itu tercover semuanya gitu ya. Mahasiswa dapat apa disupport, mahasiswa dapat apa disupport. Jadi kita tidak terkekang nggak masuk kuliah ngapain, gitu kan? Tapi dilihat nih aktivitasnya. Sama dengan hari ini yang ketiga ya. Hari ini kenapa saya diundang? Gitu kan? Satu, saya alumni sini. Betul. Gitu tuh. Yang buat saya appreciate banget karena saya alumni, tapi masih kita ada komunikasi alumni, namanya ilusi, masih kuat, ada ilusi di situ, itu nama keren loh. Iya, ilusi itu kalau boleh nama panjangnya apa Kak? Nama panjangnya Ibu Ikatan Alumni Psikologi. Oke, buat Vira yang nggak hafal, ternyata dosennya masih hafal gitu. Jadi para dosen gitu kan, itu juga hadir loh. Iya, setiap tahun kami ketemu. Hadir. Jadi jangan khawatir jadi alumninya dibiarin aja. Kagak. Kita masih sharing-sharing gitu. Dan itu sampai sekarang saya masih tertanam bahwa psikologi mana ya UMK yang saya sebut. Karena saya di sini dapat rumah sampai sekarang disupport. Dirumati. Sampai lulus bahkan sekarang bondingnya masih kuat, masih menjaga silaturahmi juga. Iya, tapi kalau jelek-jeleknya nggak usah diingat lah ya. Tapi saya banyak baiknya kok. Nilainya juga baik, lulusnya juga baik gitu. Off the record aja ya Bu, bayar gitu. Oke. Baik, terima kasih sekali untuk kehadiran Kak Heni dan juga Kak Ira. Oke, nah sebagai informasi tambahan, Bu Ira ini juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi UMK tahun 2016 hingga tahun 2023. Ya, 2015 sampai 2023. 8 tahun. Iya. Dan itu sangat menjaga kesehatan mental saya gitu ya. Kalau boleh disebut sedikit kenapa nih Bu? Iya, beban menjadi dekan itu kan tidak mudah begitu ya. Dan
alhamdulillahnya saya disupport di lingkungan kerja saya Rekan-rekan, betul, iya. rekan-rekan itu sangat mensupport saya. Ayo jadi dekan, supportnya kayak gitu sih. Itu bukan didorong berarti ya. Bukan Jadi sangat dirumuskan ya. mensupport. Jadi tempat curhat, kita curhat bareng-bareng gitu ya. Ketika ada kesulitan kita selesaikan masalah bareng-bareng. Jadi saya merasa sebagai dekan tidak sendiri. Iya. Jadi kesehatan mental saya terjaga ini sebagai dekan selama 8 tahun. Wah. Dan itu wow bagi saya. Fun fact-nya nih ya, Iya. fun fact-nya mau Iya, closing gimana, ya. Kak Bu Eni? Ira ini tuh di pagi hari itu menciptakan suasana yang menyegarkan. Kita harus nyanyi dulu. Nyanyi apa? Jingle psikologi. Jingle psikologi. Ini kalau dinyanyikan di sini saya takut saya sendiri. Oke. Nanti diputar aja ya. Iya, oke, siap Ibu. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Insya Allah topik-topik yang sudah kita obrolkan ini akan menjadi insight yang sangat positif dan bermanfaat bagi pemirsa apapun latar belakangnya gitu. Nah, tadi juga sudah disampaikan untuk adik-adik yang masih mencari kampus impian, udahlah daftar aja di UMK. Daftarnya di Fakultas Psikologi ya Ibu ya. Betul sekali. Bisa milih kelas pagi, bisa milih milih juga kelas sore gitu, terfasilitasi Dosennya pokoknya semuanya. cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng, udah expert di bidangnya masing-masing. TOP Bu. Oke, sebelum kita menutup secara resmi episode kita kali ini, kita akan menyampaikan jargon atau slogan dulu dari Kak Heni. Nah, nanti saya sama Kak Ira ikut ya. Oke, pesan dari saya yang terakhir adalah tetap jaga kewarasan, ciptakan bahagiamu, apapun fakta hidupmu. Nanti ngikutin ya. Iya, ya psikologi Bravo. Oh yang belakang tok ya. Oh, yang dari mana? Ya. Oke, kita tutup bareng-bareng. Nanti edit ya Mas ya. Salam sehat. Yes, psikologi Bravo.